Oke, selamat datang di Anyus Channel. Pada kesempatan ini kami akan membahas anime Boruto episode 95 yang merupakan episode terakhir dengan cerita yang diadaptasikan dari novel Naruto Shinden Oyako no Hi, di mana sebagian besar cerita di episode ini terfokus pada Sasuke yang sedang berusaha memahami perasaan putri tercintanya. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Secara garis besar, walaupun episode 95 tidak dibumbui dengan pertarungan epik, tapi ternyata episode ini sangat menarik untuk kita ikuti. Karena seperti yang kita ketahui bersama, cerita di episode ini terasa padat dan juga penuh dengan pesan moral. Dan hal ini sekaligus membantah pernyataan beberapa fans yang menyatakan bahwa seri shonen harus dipenuhi dengan pertarungan epik. Selanjutnya, berikut ini adalah 16 hal menarik yang terdapat dalam anime Boruto episode 95. Pertama, kepulangan Sasuke hanyalah sebuah kebetulan dan bukan untuk merayakan hari spesial orang tua dan anak, di mana di awal cerita diperlihatkan dengan jelas bahwa Sasuke mengetahui hari spesial ini dari Boruto yang dia temui di Jalan Konoha setelah dia kembali ke desa. Kedua, terkadang terlalu jujur bisa mengakibatkan sedikit masalah. Atau dengan kata lain, sedikit berbohong terkadang juga diperlukan untuk sebuah kebaikan, di mana hal ini digambarkan dengan apa yang terjadi pada Sasuke dan juga Sarada di menit kelima. Ketika Sarada berkata bahwa aku tak menyangka papa akan pulang hari ini, tapi Sasuke malah berkata bahwa dia hanya kebetulan singgah ke desa karena sedang ada pekerjaan di dekat desa. Nah, karena Sasuke menjawab dengan terlalu jujur, Sarada jadi terlihat kecewa kan? Padahal kalau Sasuke sedikit berbohong dan berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Sarada, Sarada pasti akan sangat bahagia. Ketiga, terkadang kenakalan anak bukan sepenuhnya kesalahan anak, melainkan bisa juga diakibatkan oleh kesalahan orang tua karena orang tua yang kurang memahami perasaan si anak. Dan hal ini digambarkan dengan flashback Sasuke kecil yang sebenarnya hanya ingin diberi pujian oleh sang ayah. Nah, biasanya kekecewaan seperti inilah yang membuat anak cenderung berperilaku kurang baik. Keempat, walau Sasuke sangat hebat dalam hal pengamatan, ternyata dia sangat buruk dalam hal memahami perasaan, di mana hal ini digambarkan dengan Sasuke yang dapat menyadari semua hal yang membuat Sarada tertarik. Tapi sayangnya dia tidak mengerti mengapa Sarada tertarik dengan sesuatu. Seperti pada saat dia melihat ada seorang gadis kecil yang sangat senang ketika diberikan sebuah permen. Sasuke dengan konyolnya menyimpulkan bahwa Sarada ingin memakan permen. Dan lebih konyolnya lagi ketika dia menyadari bahwa Sarada sedang melihat Hima yang digendong oleh Naruto. Tanpa memperhitungkan perasaan Sarada yang sudah bukan gadis kecil lagi, dia malah menawari Sarada untuk digendong. Dah pastilah kalau Sarada menolak tawaran Sasuke tersebut. Benar-benar payah nih Sasuke dalam memahami perasaan orang lain. Kelima, Kakashi sang Jones Legend yang sok-sokan ngasih saran. Ya, walaupun niat dan gaya bicaranya udah bagus, tapi saran yang dia berikan benar-benar hancur. Dan hebatnya, Sasuke dengan polosnya malah mengimplementasikan semua saran dari Kakashi sang Jones tingkat Kage. Sepertinya dalam hal memahami perasaan perempuan, mereka berdua memang harus belajar dari sang master jomblo tingkat Sannin. Siapa lagi kalau bukan Jiraiya, yang sudah sering diperlihatkan bisa akrab dengan beberapa gadis. Ya, walaupun sampai akhir hayatnya Jiraiya gagal mendapatkan cinta Tsunade, namanya juga jomblo. Keenam, pertemuan dua pendiam. Ya, ini terjadi ketika Sasuke tanpa sengaja bertemu dengan Shino yang sudah memiliki hobi baru. Walaupun di sini Shino diperlihatkan sudah bisa memposisikan dirinya dengan baik, tapi Sasuke yang tidak bisa mengutarakan pertanyaannya dengan benar malah mengungkap sebuah fakta tentang Shino yang ternyata sangat marah ketika ada seseorang mengatakan bahwa ada serangga yang jahat. Ketujuh, jurus baru Kakashi untuk menaklukkan hati seorang gadis. Ya, kami kira ini jurus apaan sampai Kakashi bilang kalau jurus ini bisa membuat seorang gadis menjadi seperti kucing kecil. Tapi ternyata jurus andalan Kakashi ini hanya memberikan jubah atau jaket miliknya. Ya, walaupun menurut pengalaman kami sendiri ini adalah jurus yang benar-benar sudah terbukti. Tapi kan harus lihat situasi juga dong. Dan karena tidak melihat situasi, Sarada jadi tambah ngambek kan. Sasuke Jones Legend tingkat Kage kok dipercaya.
Kedelapan, ternyata Boruto saat ini benar-benar sudah lebih dewasa dari sebelumnya. Bahkan di episode ini diperlihatkan bahwa Boruto sudah belajar dari pengalamannya dengan Naruto dan dapat memberikan saran tentang hubungan orang tua dan anak kepada Sarada. Kesembilan, ternyata Sasuke tidak terlalu menghormati Kakashi sebagai guru seperti layaknya Naruto dan juga Sakura. Karena di adegan atau scene ketika Sasuke berbicara dengan Kakashi di sebuah jembatan, Sasuke hanya memanggil Kakashi dengan namanya saja tanpa memberikan tambahan sensei, seperti layaknya Naruto dan juga Sakura, yang masih memanggil Kakashi dengan tambahan sensei di belakang namanya. Padahal mau sehebat apapun Sasuke, jurus Chidori miliknya adalah sebuah jurus yang diajarkan oleh Kakashi. Kesepuluh, ternyata Sakura adalah seorang ibu yang sangat memahami putri semata wayangnya, di mana hal ini diperlihatkan dengan jelas ketika Sakura sedang berbicara dengan Sasuke. Ke-11, dengan mendengarkan penjelasan dari Sakura dan mengingat apa yang terjadi di masa kecilnya saat Sasuke melihat Itachi berlatih, akhirnya Sasuke sedikit memahami perasaan Sarada. Di mana menurut kami, flashback yang menceritakan masa lalu Sasuke ini benar-benar ditempatkan di tempat yang sangat tepat. Apalagi background dan animasi serta gaya gambarnya benar-benar dapat menggambarkan suasana dengan baik dan dapat mendramatisir cerita dengan sempurna. Ke-12, lewat sebuah adegan yang memperlihatkan Sasuke menceritakan sedikit masa lalunya dan lewat ekspresi Sarada saat mendengar cerita Sasuke, pihak ofisial mengkonfirmasi bahwa Sarada sama sekali tidak mengetahui masa lalu Sasuke dan juga Naruto. Dan menurut teman-teman, apa yang akan dilakukan Sarada bila mengetahui bahwa ayahnya dulu adalah seorang buronan yang meninggalkan desa? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Ke-13, siapakah Naruto di mata Sasuke? Nah, menurut penjelasan yang diberikan oleh Sasuke yang dimulai di menit ke-16, Naruto bagi Sasuke adalah seorang teman yang sudah menyadarkannya dari jalan yang sesat dan mengarahkannya pada rasa optimis dan jalan yang benar. Tapi Naruto bukanlah teman yang bisa dipuji, karena dia hanyalah seorang pecundang yang akan langsung maju ke arah manapun yang menurutnya benar. Dan dari perkataan Sasuke ini, pihak ofisial ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa bila kita sudah memutuskan sebuah keputusan yang benar, maka jangan sekali-kali pesimis dan tetaplah optimis. Karena dengan optimisme, kamu pasti bisa mencapai cita-citamu seperti Naruto yang akhirnya bisa menjadi Hokage. 14. Arti Shuriken Sarada yang tepat sasaran walaupun sasarannya sudah terjatuh ke air terjun. Dan menurut kami, hal ini menggambarkan bahwa dengan rasa optimis, seseorang pasti dapat menggapai cita-citanya. Walaupun terkadang untuk menggapai cita-cita, kamu memerlukan bantuan dari orang lain. Di mana bantuan Shuriken Sasuke ini juga bisa diartikan sebagai gambaran Sasuke yang akan selalu mendukung putri tercintanya untuk menggapai cita-citanya. 15. Di menit ke-19 ketika Boruto bertemu dengan Sarada yang sudah baikan dengan Sasuke, akhirnya diungkap bahwa alasan Boruto yang berkeliling kota sendirian adalah karena Boruto sedang berpikir bagaimana caranya dia bisa mengungkapkan perasaannya kepada Naruto. Dimana setelah dia mendapat sedikit masukan atau saran dari Sarada, Boruto akhirnya sadar bahwa dia hanya tinggal mengatakan keinginannya secara langsung kepada Naruto. Dan berkat saran inilah, akhirnya setelah Boruto pulang ke rumah, dia pun mengatakan keinginannya kepada Naruto secara langsung. 16. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, akhirnya Naruto memberikan sebuah hadiah spesial kepada Boruto karena dia merasa bersalah sudah menghabiskan waktu di hari spesial hanya dengan Himawari. Dan sebagai penutup dari cerita yang diadaptasi dari novel Naruto Shinden ini, di episode ini diperlihatkan beberapa karakter utama yang akhirnya menikmati hari bahagia di hari spesial orang tua dan anak. Dan menurut kami, Shikadai dan Shikamaru adalah dua karakter dengan nasib tersial di akhir hari spesial ini. Sedangkan karakter dengan nasib terbaik menurut kami dia adalah Sai. Dan menurut teman-teman, siapakah karakter dengan nasib terburuk dan tersial di akhir cerita Naruto Shinden ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dari kami, and see ya.